Saat kekeringan melanda, pasokan air bersih di Batavia mulai berkurang. Kamera juga memperlihatkan kolam renang Cikini yang mengering. Menjadi salah satu gambaran kondisi kota ketika persediaan air menipis. Sistem jaringan air yang terbatas membuat pasokan air harus dibantu menggunakan truk tangki milik Dinas Transportasi. Namun suasana berubah ketika hujan tropis turun dengan deras. Air mengalir melalui saluran-saluran pembuangan, sementara anak-anak justru memanfaatkan derasnya hujan untuk bermain. Dari kekeringan hingga hujan deras, rekaman ini memperlihatkan kontras kehidupan Batavia ketika menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Pada awal 1947, keadaan pangan di Pulau Madura berada dalam kondisi yang sangat sulit. Sebagian penduduk meninggalkan pulau dengan perahu dan menyeberangi Selat Madura menuju Jawa untuk mencari tempat yang lebih aman dan mendapatkan makanan. Setibanya di Jawa, mereka ditampung di sebuah kampung dan didata oleh petugas. Bencana kemudian datang dalam bentuk lain. Banjir melanda kawasan Delta Brantas di sekitar Surabaya. Luapan air menggenangi wilayah yang luas setelah rusaknya bangunan pengendali air akibat perang, sehingga aliran sungai tidak dapat dikendalikan dengan baik. Lahan dan permukiman di sekitarnya ikut terdampak oleh banjir. Kamera kemudian memperlihatkan pintu air Lengkong dengan derasnya aliran air yang melewati kawasan tersebut. Di tengah kondisi tersebut, warga tampak bergerak berbondong-bondong meninggalkan kawasan yang terdampak. Di tengah bencana, Palang Merah menyalurkan makanan dan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang terdampak. Di bagian lain, kamera kembali merekam besarnya kerusakan yang ditinggalkan. Pusat kota Bandung masih dipenuhi puing-puing. Bangunan, rumah, dan fasilitas industri tampak mengalami kerusakan berat.
Kerusakan juga tidak hanya terjadi pada bangunan dan permukiman. Jaringan transportasi turut menjadi sasaran. Sebuah kereta api mengalami kecelakaan setelah rel di sebuah jembatan dirusak dengan sengaja. Kereta keluar dari jalurnya dan jatuh ke sebuah jurang. Rekaman memperlihatkan lokasi kecelakaan dan rangkaian kereta yang jatuh di bawah jembatan. Menjadi gambaran mengenai gangguan terhadap jaringan kereta api ketika situasi keamanan di Indonesia masih belum stabil. Di Surabaya, dampak konflik terlihat lebih jelas lagi. Setelah terjadi serangan di sebuah kampung di sekitar Surabaya, pasukan militer melakukan operasi pembersihan di kawasan tersebut. Operasi ini meninggalkan kehancuran di sejumlah bagian kampung dan kota. Rumah-rumah yang tinggal puing, serta bangunan dan fasilitas industri yang mengalami kerusakan berat. Di tengah reruntuhan, sebuah mobil derek digunakan untuk menyalurkan air bagi warga sekitar. Sementara itu, pasukan bergerak menggunakan truk, jeep, dan tank. Sejumlah keluarga dipindahkan menggunakan kendaraan militer, sementara para tentara juga membangun jembatan darurat untuk melewati jalur yang rusak. Dampak pertempuran juga terlihat di Palembang. Berbagai bangunan di kota tampak hancur, meninggalkan puing-puing di sejumlah kawasan. Kamera kemudian merekam upaya membersihkan reruntuhan. Sementara para tahanan menjalani pemeriksaan kesehatan.
Penduduk mulai kembali, dan aktivitas kota perlahan terlihat. Namun, rekaman ini tetap memperlihatkan besarnya kerusakan yang ditinggalkan oleh pertempuran di Palembang.